Halo teman-teman, kembali lagi di video ini kita akan belajar bagaimana membuat controller di framework coordinator. Jadi controller ini fungsinya untuk mengatur aksi pada sebuah aplikasi yang akan kita buat ya teman-teman. Jadi controller ini bisa disebut dengan jantungnya sebuah aplikasi di framework coordinator ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba memahami bagaimana cara menggunakan controller ini. Jadi untuk controller ini, ya ini saya tutup dulu. Teman-teman buka lagi projectnya dan di sini ada dua folder ya, folder aplikasi dan sistem. Jadi posisi controller itu harus berada di folder controller ya. Di sini untuk defaultnya, untuk bawaan dari projectnya, kita sudah memiliki controller, file controller atau controller yang namanya filenya adalah welcome.php. Jadi ini adalah welcome.php ya. Ini script sederhana sebagai contoh, sebagai sampler dari controller di framework coordinator ini. Nah, kita coba untuk memahaminya dengan membuat controller baru. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di sini ya, di controller. Untuk belajarnya, jadi di user guide ini sebenarnya itu semua cara penggunaan frameworknya itu sudah dijelaskan walaupun dengan bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa cukup translate aja ya teman-teman. Nah, contohnya di sini kita coba ya buat dulu sebuah controller baru ya dengan nama blok ya, dengan nama blok. Jadi teman-teman harus memahami cara membuat controller. Nah, cara membuat controller cukup dengan cara klik kanan di folder controller. Jadi, file controller itu posisinya memang harus berada di folder controller ya teman-teman, tidak boleh di luar folder controller. Nah, untuk menulisnya itu ada aturannya. Yang pertama kita harus awali dengan huruf kapital. Nah, misalnya kita buat blok ya, blok. Ya, nama controllernya blok titik php. Nah, diawali di ekstensinya dengan php. Oke, teman-teman bisa cek juga di sini ya teman-teman. Nah, udah kita buat ya. Jadi aturan penulisannya diawali huruf kapitalnya dengan PHP. Terus, nah terus kita buat sebuah eh, awali dengan ekstensi PHP ya. Nah, di sini kita harus buat sebuah kelas ya. Nah, jadi nama kelasnya itu harus sama dengan nama PHP. Nah, teman-teman buat di sini ada sebuah kelas ya, kelas ya. Nah, kelas CI controller. Jadi, teman-teman boleh kopas saja ini. Kopas saja yang baris ini ya, kopas saja. Oke. Nah, terus tutup kurung kerawalnya. Oke. Nah, jadi nama nama kelas ya, ini nama kelas ya, teman-teman. Itu harus sama dengan nama filenya. Nah, ya. Kita lihat di sini di contoh yang sudah ada, nama kelas ini nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Nama filenya welcome berarti nama kelasnya harus welcome. Nah, kemudian ini nama kelasnya juga block ya, karena nama filenya adalah block. Nah, terus kita buat sebuah function ya, teman-teman, di sini yang namanya function index ya. Jadi cara nulisnya kayak gini aja. Di dalam kelas ini terdiri dari banyak function nanti ya. Nah, jadi ada public class public function. Nah, itu default function dari controller itu, dari controller yang kita buat itu defaultnya nama fungsinya adalah index ya teman-teman. Nah, oke, buka kurung tutup kurung. Jadi buka kurung tutup kurung, buka kurung kerawal tutup kurung kerawal. Nah, di sini katanya kita coba lihat yang echo hello hello words. Oke. Nah, ini dia echo hello words. Nah, jadi bagaimana Cak? Nah, jadi setelah teman-teman membuat ini, nah coba teman-teman ketik ya di atas ini, ya di atas ini, yaitu eh, blog slash index titik php slash index.
Nah, blok index titik PHP terus index. Kita harus lihat di sini. Blok, nama fungsinya blok, ya teman-teman. Nama fungsinya blok. Terus ya kelas public function index ya. Ini adalah blok ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus buat oh ya, kebalik ya teman-teman. Di sini indeksnya index terus slash blok slash nah index titik php blok nah php blok titik index enter. Nah, maka akan muncul kalimat hello world. Nah, jadi gini ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan di bagian URL-nya. Nah, ini adalah domain utama kita karena bersifatnya lokal ya. Karena sifatnya lokal jadi tulisnya adalah localhost. Tapi kalau sudah di online kan mungkin namanya beda lagi, misalnya www.website.com misalnya ya. Itu adalah domainnya. Kemudian domain utamanya ya. Nah, terus ini ada nama project kita ya, karena di localhost jadi project-project kita itu terdiri dari satu folder ya teman-teman. Nah, kemudian ada index.php, karena ini adalah index spec-nya. Nah, kemudian ini teman-teman perhatikan, ini adalah nama controller. Nama controller yang barusan kita buat blok. Oke, terus yang ini adalah nama functionnya atau nama metode yang namanya adalah index. Nah, dengan kita mengetik URL di atas ini, maka akan menampilkan seluruh isi yang ada di dalam function index ini. Nah, isinya ada hello world. Kita buat lagi, kita tambah lagi ya. Echo belajar kode igniter. Nah, maka akan tampil juga hello world belajar kode igniter. Kita refresh. Nah, hello world belajar kode igniter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi cara controller itu bekerja. Nah, untuk lebih jelasnya, atau mungkin ini secara kemungkinan aja, kita coba tulis lagi. Kita buat sebuah function baru lagi, ya teman-teman. Nah, kita cek di sini, ya namanya mungkin dengan nama functionnya adalah comment ya, misalnya comment, ya. Nih, public function comment. Public function comment. Nah, ini saya copy saja ya biar cepat. Echo look at this. Nah, echo look at this. Oke, jadi nah maka untuk menampilkan isi dari function isi dari function comment ini, kita cukup mengklik di URL ini adalah index.php blok titik slash nama fungsinya yang baru kita buat tadi, comment. Nah, look at this. Oke, ini look at this ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini perlu teman-teman ingat, kita kan sebelumnya udah menghapus indeksnya ya, menggunakan htaccess di video sebelumnya. Nah, jadi kita bisa memanggil controller dan function ini tanpa menulis indeksnya. Nah, contohnya saya coba ya. Oke, enter. Tetap tampilnya sama. Blok titik index. Nah, index. Oke. Nah, bagaimana kalau tidak kita tulis nama function di sini ya? Nah, kita hapus saja nama functionnya. Jadi kita panggil nama controller aja. Apakah dia akan tetap muncul? Tetap muncul ya teman-teman. Enter. Nah, jadi dia hanya controller itu kalau kita hanya dipanggil di URL di atas ini ya, di URL ini saat kita tulis di URL-nya, hanya dengan menulis nama functionnya saja, maka akan tetap muncul dengan syarat public functionnya yang namanya index itu harus ada. Kalau tidak ada, maka tag-nya not found.
packnya tidak ditemukan. Nah, jadi sebuah function ini, satu buah function ini kita bisa buat satu buah pack ya. Misalnya kita berpindah-pindah halaman, jadi buat lagi functionnya, buat lagi functionnya. Functionnya ada di controller mana, jadi kita sesuaikan aja cara memanggilnya. Nah, jadi saat indeksnya tidak ada, ya, jadi secara otomatis di codeinator 3 ini itu memanggil function yang namanya index jika indeksnya ada. Maka secara otomatis akan muncul ini ya teman-teman. Nah, kita coba buat controller baru dengan nama home.php. Nah, kita buat lagi ya nama kelasnya ini. Ingat tadi nama, tutup dulu. Ingat aturannya, nama file harus sama dengan nama kelas. Jadi nama kelasnya harus di edit ya. Nah, seperti ini. Kita buat sebuah function baru dengan nama index public. Oke, ini untuk pembuktiannya aja ya teman-teman. Public function index. Jadi index ini adalah function default yang berada di setiap-tiap kelas ya teman-teman. Nah, public function index ini itu menampilkan, kita buat aja ini pack home. Ya, ini pack home. Titik koma. Nah, kita coba panggil ya. Nah, controllernya home, fungsinya index. Jadi fungsinya index, kita panggil controller home aja. Maka secara otomatis akan menampilkan function index ini ya teman-teman. Akan memanggil function index. Ini kita tulis saja nama controllernya adalah home. Oke, ini pack home. Oke, kita tambahkan lagi. Public function about. Nah, kita coba panggil lagi. Echo. Ini pack about. Ini pack about. Oke. Nah, jika kita tidak menambahkan nama fungsinya di depan, ya di sini belakangnya, itu secara otomatis kan memanggil controller function yang namanya index ya. Kita mau panggil ini jadi wajib selain dari index itu wajib kita sebutkan nama fungsinya jika kita ingin memanggil isinya. Nah, jadi kita harus panggil, kita tulis about-nya ya. About. Oke, ini pack about. Oke. Nah, jadi di sini ya teman-teman udah selesai ya. Nah, jadi seperti itu cara memahami controller ya. Jadi apapun nanti nama file controllernya di sini, kita tinggal panggil aja dengan cara menyebutkan nama file controllernya, sebenarnya nama kelasnya ya. Jadi nama kelas harus sama dengan nama filenya. Terus nama function yang kita ingin panggil. Nah, kalau di blok, dahulukan dulu blok, pack, index ya. Kalau di home, index. Kalau di blok, index atau blok comment. Atau di blok, di home index atau home about ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Function index. Nah, jadi di sini juga kita bisa tulis ya, tambahkan script HTML. Misalnya di sini ya, di home. Itu ini pack home kita perbesar ya. Ini tag H1 kita tambahkan H1. Oke. Oke, kita juga bisa menulis script HTML di dalam functionnya dan hasilnya seperti ini nanti. Refresh. Oh, ini ada yang kelebihan ya. Nah, ini. Oke. Ini pack home dan begitu seterusnya ya kalau teman-teman ingin menambahkan. Nah, jadi yang jadi pertanyaan gini. Tiap-tiap pack itu bisa kita sesuaikan ya. HTML-nya mau kita taruh apa, mau misal nambahkan tabel, itu bisa kita tambahkan di function ini ya. Kita buat di function ini, tapi ini tidak disarankan dan tidak efisien. Mengingat setiap, apalagi desainnya kalau sudah masuk CSS ataupun JavaScript, itu tidak efisien lagi kalau kita tulis di function di controller ini. Jadi controller ini cukup untuk mengontrol aja ya, baik itu
dari desain maupun dari fungsi-fungsi yang lain. Nah, jadi untuk script HTML itu lebih cocoknya kita taruh nanti di dalam view ya, di dalam view ini. Nah, jadi untuk menaruhnya di sini itu kita bahas bagaimana cara penggunaan controller dan view. Jadi kita harus kombinasi antara controller dan view ya. Itu kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.